Ya, baik. Selamat pagi, Bulia dan teman-teman. Hari ini kami akan bahas mengenai Greenpeace sebagai aktor transnasionalisme lingkungan dengan studi kasus Greenpeace Indonesia dalam isu deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar International. Next. Baik, untuk kelompok kami sendiri terdapat Sofi Izzatu Solihah, lalu ada Fairuz Widat, ada Danang Nugroho, lalu ada Aldiansyah Anggara, ada saya dengan Muhammad Ramadan, lalu ada Atika Nurul Hasna. Baik, pertama-tama kita akan mulai mengenai transnasionalisme lingkungan dan environmental justice. Mengenai penjelasan dari transnasionalisme lingkungan sendiri, lingkungan dapat dikatakan sebagai public good atau hal yang keberadaannya harus dan seharusnya dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa adanya rivalitas atau pembatasan. Seiring berjalannya waktu, lingkungan di suatu negara dan segala permasalahannya tidak hanya berimbas kepada negara tersebut, namun juga melalui beberapa batas-batas negara seperti misalnya pembakaran hutan yang berimbas kepada negara-negara sebelahnya, lalu seperti bencana alam dan sebagainya. Hal tersebut yang disebut dengan transnasionalisme lingkungan. Dan dalam transnasionalisme lingkungan ini terdapat beberapa isu dan aktor-aktor yang berbeda dalam yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Lalu yang selanjutnya adalah environmental justice. Seperti namanya, environmental justice ini adalah sebuah perlakuan atau tindakan adil terhadap seluruh orang yang terlepas dari lapisan masyarakat, ras, jenis kelamin, dan status sosial dan lain-lain dalam proses pengembangan, pengimplementasian, dan penegakan peraturan-peraturan mengikat mengenai lingkungan. Karena seperti yang kita sudah ketahui, lingkungan ini bersifat public goods, jadi semua orang berhak mendapatkan hak yang sama. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah aktor transnasional itu sendiri. Aktor transnasional dalam hubungan internasional itu memiliki banyak sekali ya macamnya, namun sejauh ini sudah banyak sekali aktor-aktor yang sudah mulai fokus terhadap isu lingkungan, karena kemudian terus bermunculannya banyak aktor ini menjadi kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar tidak mengesampingkan isu yang sangat krusial, terutama dalam isu lingkungan. Kemudian aktor yang paling dominan dalam isu lingkungan tersendiri yaitu Transnational Advocacy Network atau TAN, di mana TAN sendiri adalah sebagai bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran pola komunikasi yang bersifatnya sukarela, timbal balik, dan sejajar atau horizontal. Konsep dari network sendiri dapat berjalan dengan baik karena menekankan pada hubungan yang bersifat terbuka di antara aktor-aktor yang ada dan terlibat dalam isu-isu tertentu. Kemudian beberapa aktor-aktor besar dalam advokasi networks diantaranya ada organisasi-organisasi riset dan advokasi yang berupa NGO baik internasional dan domestik, kemudian ada pergerakan sosial lokal, yayasan, media, gereja, dan organisasi konsumen, kemudian ada bagian dari intergovernmental organization baik regional maupun internasional, dan yang terakhir ada bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu dari Greenpeace Indonesia. Next. Baik, pertama-tama awal mula permasalahannya adalah mengenai perluasan area dari perkebunan kelapa sawit sendiri di Indonesia, yang mana perluasan area ini memicu praktik
praktik deforestasi berkembang dan mengakibatkan keanekaragaman hayati berkurang. Nah, seperti yang data yang telah kita dapatkan, dari tahun ke tahun luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan, walaupun tercatat pada tahun 2016 mengalami penurunan, sehingga di situ disebutkan bahwasannya menyebabkan keanekaragaman hayati berkurang, seperti contoh makin berkurangnya spesies langka seperti harimau atau orang utan. Selain itu ada juga konvensi kebun kelapa sawit ini menyumbang emisi karbon yang dimana itu sebanyak 610 mg of karbon dioksida. Lalu selanjutnya perluasan masih yang ya. Perluasan area perkebunan ini akhirnya menjadi sorotan oleh salah satu NGO yang bernama Greenpeace, yang mana Greenpeace ini fokus terhadap isu lingkungan, yang mana Greenpeace menyoroti Wilmar International, yang mana Wilmar International sebagai pemasok dari minyak kelapa sawit, dan dianggap mereka tidak menepati janji untuk mencegah rantai pemasok kelapa sawit, di mana pemasok kelapa sawit ini hasil dari deforestasi atau disebut dengan NDPE. Jadi begini, Wilmar International membuat sebuah perjanjian untuk mencegah adanya deforestasi, dan itu bernama NDP ini, No Deforestation, No Pit, dan No Exploitation Policy. Nah, karena adanya perluasan perkebunan kelapa sawit ini, akhirnya Greenpeace menuduh kalau misalnya Wilmar International ini tidak menepati janjinya dalam NDPE tersebut, dan diduga juga menjual minyak kelapa sawit ke produsen yang melakukan praktek dari deforestasi sendiri, sehingga Greenpeace dalam menanggapi hal ini, ia melakukan advokasi berupa kampanye anti deforestasi terhadap Wilmar International itu sendiri. Next. Lalu dari advokasi Greenpeace sendiri, Wilmar menyangkal tuduhan Greenpeace tersebut, dan Wilmar menyangkal bahwasannya ia tidak melakukan hal tersebut, tidak memasok minyak kelapa sawit terhadap produsen yang melakukan deforestasi. Namun penyangkalan itu akhirnya dituntut balik oleh Greenpeace. Greenpeace menantang nih, kalau misalnya memang Wilmar International tidak melakukan hal itu, maka harusnya ia bisa mempublikasikan peta-peta konsesi untuk mengetahui seluruh operasi dan memutus jaringan untuk memasok kelapa sawit dengan produsen yang melakukan deforestasi. Namun hal itu ditolak oleh Wilmar dengan alasan perizinan yang ketat dan tidak boleh sembarangan dipublikasikan. Lalu karena respon dari Wilmar tersebut, Greenpeace menuntut balik. Mereka akhirnya melakukan advokasi lagi untuk menekan Wilmar mengubah kebijakannya sebagai bentuk komitmen kepada NDPI tadi. Akhirnya Wilmar merespon sebagai respon atas tekanan dan advokasi yang diberikan oleh Greenpeace. Akhirnya ia menggandeng salah satu NGO juga yang bernama Aid Environment untuk lebih meyakinkan bahwa kelapa sawit yang mereka jual itu bebas dari deforestasi. Selain itu, Wilmar juga berkomitmen penuh untuk menggunakan satelit, yang mana satelit itu digunakan untuk memantau semua pemasok kelapa minyak sawit untuk mencegah adanya perkontribusian minyak kelapa sawit terhadap produsen deforestasi. Next. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas tentang profil Greenpeace. Jadi yang pertama kita membahas tentang proses transnasionalisasi Greenpeace. Jadi pada tahun 1971, Greenpeace ini pada mulanya itu bernama Don't Make a Wave Committee. Terus kemudian berganti menjadi Greenpeace. Yang pada saat itu mereka mau lakukan upaya penghentian percobaan nuklir Amerika Serikat di Pulau Amchitka di Kepulauan Aleutians dengan menggunakan kapal Phyllis Cormack. Nah, kemudian kapal Phyllis Cormack ini diganti nama menjadi kapal Greenpeace, yang pada akhirnya menjadi nama organisasi ini. Kemudian setelah organisasi ini terbentuk, tidak lama kemudian pada tahun 1975, mereka melakukan upaya penghentian perburuan paus liar oleh
Uni Soviet dengan taktik main bom. Mereka menggunakan boots pada saat itu. Nah, setelah mereka melakukan upaya penghentian perburuan paus tersebut, Greenpeace ini mulai dikenal oleh banyak negara di seluruh dunia, dan Greenpeace ini tidak hanya menjadi NGO yang berfokus pada nuklir saja, tapi juga mengembangkan fokusnya ke lingkungan. Kemudian pada tahun 2006, Greenpeace ini diajak oleh PBB untuk terikat dalam kesepakatannya dalam mengatur penggunaan buket Hela di dasar laut, pada saat itu di beberapa bagian Samudra Pasifik. Nah, kemudian pada 2007, Greenpeace ini dipercaya oleh PBB untuk mengatur penggunaan buket Hela di dasar laut di seluruh Samudra Pasifik Selatan, dan kemudian menyebar ke seluruh negara. Jadi Greenpeace ini pada tahun 2007 ini mulai menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain, tapi mereka ini di negara-negara lain ini dengan fokus yang berbeda, mengikuti fokus isu lingkungan yang ada di negara tersebut. Lanjut, next. Kemudian kita masuk ke profil Greenpeace Indonesia. Jadi pada mulanya itu tahun 2003, pada saat itu terjadi penipisan hutan hujan di Indonesia secara drastis setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya bisnis yang menghancurkan area hutan, contohnya adalah produksi kertas, kemasan, dan juga kayu yang sangat murah yang diproduksi secara besar-besaran pada saat itu. Kemudian juga disebabkan karena adanya pembukaan area tunggal kelapa sawit yang luas yang dimiliki oleh perseorangan, yang berdampak juga kepada habitat hewan yang tergeser. Contohnya adalah hewan-hewan endemik seperti harimau dan juga orangutan Sumatera. Kemudian disebabkan juga karena adanya aturan hukum dari pemerintah yang lemah, dan pasar internasionalnya pada saat itu sedang naik. Nah, karena keadaan-keadaan ini, Greenpeace Indonesia ini muncul sebagai respon terhadap isu lingkungan yang ada di Indonesia. Terus Greenpeace di Indonesia ini lebih berfokus kepada isu deforestasi. Jadi Greenpeace Indonesia ini berusaha untuk mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di ekosistem hutan Indonesia dan juga kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok adat dan juga komunitas lokal. Terus kemudian Greenpeace Indonesia ini juga berupaya untuk mencegah kerusakan dan juga menjamin hak untuk melindungi ekosistem hutan. Nah, hal yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia ini bisa disebut sebagai environmental justice tadi. Yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia ini adalah melakukan kampanye nol deforestasi, salah satunya, di mana para perilaku industri kelapa sawit yang ada di Kalimantan khususnya itu harus bertanggung jawab secara ekologis terhadap tindakannya, sehingga diharapkan tidak adanya deforestasi hutan. Kemudian peran Greenpeace Indonesia sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah penghasil pengetahuan, di mana seperti yang kita tahu bahwa Greenpeace ini memang aktif memberikan informasi kepada masyarakat global tentang masalah lingkungan. Nah, dalam kasus deforestasi ini, Greenpeace ini memberikan analisis yang lebih objektif terhadap deforestasi hutan Indonesia dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh Greenpeace ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah watchdog atau superintendent. Greenpeace ini sebagai NGO ini mempunyai peran pengawasan untuk memantau jalannya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah komunikator dan juga mobilisasi opini. Peran yang ketiga ini, Greenpeace ini berusaha untuk mengkomunikasikan segala hal termasuk kondisi lapangan kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial ataupun kampanye dalam bentuk damai gitu. Kemudian yang terakhir adalah peran inovator, di mana Greenpeace ini tidak hanya mengkomunikasikan, tetapi juga merancang dan juga merekomendasikan aturan atau kebijakan kepada pemerintah. Next. Baik, selanjutnya adalah peran Greenpeace sendiri untuk mengadvokasi studi kasus Wilmar Internasional. Nah, proses advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace ini dilakukan melalui 3 metode strategis, yaitu yang pertama information politics, yang kedua itu symbolic politics, dan yang ketiga itu leverage politics and accountability politics. Nah, jadi yang pertama itu symbolic politics.
Ini digunakan oleh Greenpeace Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat dapat tergiring opininya. Tujuan utamanya adalah mengubah pola pikir masyarakat ataupun perilaku untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan atensi masyarakat, Greenpeace Indonesia ini menggunakan prinsip non-violent direct action yang dilakukan pada setiap aksi kreatifnya. Greenpeace membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa dan menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mengaplikasikan jaringan dengan Greenpeace lainnya, terutama Greenpeace Amerika dan Uni Eropa. Nah, Greenpeace Indonesia sendiri telah membangun koalisi dengan jaringannya di Eropa dan Amerika Serikat tersebut agar terbentuk adanya kesepahaman dan pengertian untuk bekerja sama sehingga jaringan ini bisa menguatkan satu sama lain. Aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia sendiri dianggap memiliki kreativitas oleh NGO lain dengan sifatnya yaitu yang kreatif dan konfrontatif. Selain dilakukan di Indonesia, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa yaitu Greenpeace Unit Eropa melakukan aksi kreatif di negara-negara Eropa. NGO menggunakan jejaring advokasi untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran akan isu yang diadvokasikan oleh NGO tersebut. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia melalui jaringannya di Uni Eropa melakukan aksi daerah yang pemerintahannya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia. Alasan mengapa Greenpeace Indonesia ini melakukan kerjasama dengan Uni Eropa adalah karena kawasan Uni Eropa sendiri saat ini merupakan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia. Kemudian yang kedua, Uni Eropa sendiri telah menerapkan peraturan non-tarif barang-barang impor, yakni resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa yang berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforest, di mana parlemen merasa perlu bahwa adanya sistem audit dan pengawasan terhadap segala skema sertifikasi kelapa sawit, sehingga kelapa sawit yang masuk ke Eropa itu sudah dijamin memenuhi standar perkebunan yang berkelanjutan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan untuk memicu perluasan isu deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit kepada publik, terutama di Uni Eropa. Nah, ini yang menjadi suatu peristiwa yang dimanfaatkan oleh Greenpeace Indonesia untuk melakukan aksi kreatif terhadap Wilmar Internasional di kawasan Uni Eropa. Pada November tahun 2018, Greenpeace Indonesia melakukan aksi dengan menaiki kapal tanker Stoltenacity yang berisikan minyak kelapa sawit Wilmar Internasional, dan kapal tersebut dibawa dari kilang Wilmar Internasional di Dumai, Indonesia. Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan hutan hujan kami" dan hentikan produksi minyak kelapa sawit sebagai aksi untuk mempengaruhi publik. Respon dari Uni Eropa sendiri terhadap aksi yang dilakukan oleh Greenpeace sangat mendukung aksi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada metode leverage politics. Dalam tahapan leverage politics, agar sebuah isu itu dapat dinegosiasikan, maka hal yang paling penting dilakukan sebelum tahapan ini adalah bagaimana Greenpeace itu menjadikan sebuah isu menjadi suatu isu yang penting bagi masyarakat dengan menggunakan strategi information politics dan symbolic politics. Greenpeace Indonesia sebelumnya telah melakukan kedua strategi tersebut dengan baik, sehingga dapat menstimulasi terbentuknya jaringan advokasi yang memiliki fokus isu yang sama, yaitu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar Internasional. Agar tekanannya lebih masif, Greenpeace kemudian tidak hanya menekan Wilmar Internasional saja sebagai aktor dan target utama, tetapi mereka juga menekan aktor-aktor lain yang berkaitan dengan Wilmar Internasional. Hal ini dilakukan mengingat bahwa perubahan kebijakan itu memerlukan jaringan
yang lebih menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Aktor-aktor yang dimaksud dalam hal ini adalah consumer brand yang notabene-nya adalah perusahaan yang dipasok oleh Wilmar International. Berdasarkan data, Greenpeace Indonesia telah mengadakan pertemuan dan memberitahukan hasil riset dan investigasi yang ada. Akan tetapi, dalam hal ini Greenpeace mengalami kegagalan. Meskipun Greenpeace Indonesia telah meminta komitmen mereka untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi, tapi komitmen ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan komitmen yang telah dibentuk itu tidak terikat secara hukum, tidak dapat mengikat secara hukum. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menekan Uni Eropa untuk meminta Uni Eropa sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit agar memperhatikan produsen minyak kelapa sawit, di mana mereka harus menggunakan prinsip perkebunan yang berkelanjutan, sehingga Uni Eropa sendiri mengkonsumsi minyak kelapa sawit yang diproduksi hanya dari negara yang menerapkan prinsip tersebut. Pada tahun 2018, Greenpeace Uni Eropa telah mendesak Uni Eropa untuk melakukan tindak nyata untuk menanggulangi praktik deforestasi global ini. Respon dari Uni Eropa sendiri adalah pembentukan arahan energi terbarukan atau Renewable Energy Directive yang dituangkan dalam regulasi turunan atau Delegate Act. Oleh karena sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia, harga komoditas minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global pun mengalami penurunan. Hal ini tentu berimbas pada para pedagang kelapa sawit termasuk Wilmar International. Nah, strategi leverage politics merupakan manifestasi dari model analisa di mana NGO ini menggunakan pihak ketiga, yaitu jejaringnya di Uni Eropa untuk menekan consumer brand yang memiliki power yang setara dengan aktor. Nah, yang selanjutnya itu ada accountability politics. Metode ini digunakan untuk mengikat atau memperoleh komitmen dari aktor target untuk menjalankan perubahan kebijakan. Greenpeace Indonesia dalam langkahnya untuk mengadvokasi kasus ini melakukan pengumpulan dokumen dari komitmen MNC tersebut, yaitu Wilmar International, untuk berhenti menggunakan minyak kelapa sawit hasil deforestasi. Akan tetapi, rilis-rilis dokumen tersebut, jika dilihat secara hukum, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Hal ini menyebabkan Wilmar International beserta perusahaan mitranya tidak dapat memiliki keterikatan secara khusus dengan hukum dalam menjalankan komitmen kebijakan yang telah dibuat. Nah, ya, kemudian jejaring yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia dalam advokasi ini tidak hanya Greenpeace sendiri, tetapi Greenpeace juga membangun jaringan advokasi melalui NGO lingkungan lokal seperti WALHI, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Forest Watch Indonesia, kemudian ada jaringan pemantau independen kehutanan, Madani Berkelanjutan, Yayasan Pusaka, dan beberapa strategi information politics yang optimal milik Greenpeace. Next. Sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kritik dan saran bisa dituliskan di kolom kelas. Terima kasih.